dia di Polda Jabar dan Lampung. Nah, terkait dengan modusnya, apakah modusnya ini hampir sama dengan modus yang dilakukan di Polda Metro Jaya, di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yaitu memesan taksi kemudian membuat penumpang mengemudi dan penumpang itu supaya akrab, kemudian memesannya lagi tanpa aplikasi. Apakah modus-modus itu dilakukan juga oleh pelaku di wilayah lainnya gitu Pak Kapolri? Kalau tidak, untuk modus yang untuk kejahatan lain, modusnya seperti apa? Apakah sama? Baik, penyidikan masih terus berkelanjutan. Tentu dari penyidik akan menjawab ya dari semua rangkaian 6 peristiwa yang diberikan keterangan kepada penyidik. Silakan jelaskan. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan media. Saya akan menyampaikan terkait dengan modus operandi dan termasuk TKP-TKP mana saja yang telah lakukan. Di sini modus operandi akan saya pertegas terkait dengan yang bersangkutan pelaku dua ekspor tersebut awalnya menggunakan aplikasi taksi online untuk mencari korbannya secara random. Pada saat dia mendapatkan korbannya tersebut, dia tidak langsung melakukan eksekusi pada hari itu juga. Dia melakukan pendekatan kepada korban yang random itu, kemudian di hari berikutnya si pelaku menawarkan untuk mencarter kendaraannya. Alasannya pun berbagai macam. Ada yang diajak untuk melihat tambang, ada yang diajak untuk melihat atau berwisata ke tempat wisata, melihat tempat wisata atau berjalan-jalan ke tempat wisata. Nah, kemudian pada saat berhasil melakukan pendekatan terhadap korban, si pelaku ini mengajak ke rumah makan, tapi tidak melakukan makan di tempat. Dia memesan makanan dibungkus untuk kemudian di tempat berikutnya, entah dia untuk memesan minuman di tempat itu atau di pom bensin, dia mencampur makanan dengan kecubung itu sendiri. Nah, baru setelahnya bersama-sama dengan pelaku dengan makanan yang berbeda, dia makan bersama. Tujuannya supaya pelaku memastikan si korban ini memakan makanan yang telah dicampur oleh kecubung. Nah, setelah dia memakan makanan tersebut yang telah dicampur oleh kecubung, 1 jam kemudian kurang lebih si korban-korban ini rata-rata mengalami dampak dari kecubung itu sendiri, baik dia halusinasi maupun tidak kejang dan tidak bisa bergerak. Itu penjelasan dari korban. Setelah dia merasa halusinasi, dia ngomong sendiri segala macam, biasanya di situ si pelaku berupaya untuk menggantikan kemudi dari kendaraannya itu. Nah, pada saat proses mengganti kemudi itu tetap dia berjalan. Si pelaku, salah satu pelaku mengambil alih untuk melanjutkan kendaraan itu. Kemudian nanti dia mencari tempat yang sekiranya aman untuk menurunkan si korban. Nah, di jalan tersebutlah korban diturunkan. Sebagai contoh mungkin yang TKP di rest area ini, dia diturunkan di tidak jauh dari lokasi parkiran, dekat semak-semak. Terus kemudian ada TKP-TKP lain dari wilayah Sumatera, dia diturunkan di pinggir jalan di hutan-hutan. Nah, memang untuk pelaku ini sendiri sudah melakukan tindak pidana ini dari kurun waktu akhir tahun 2022. Total seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, ada sejauh ini ada 7 laporan polisi yang berhasil kami himpun, di mana awal pelaku korban ini melakukannya di wilayah Lampung, Palembang, dan beberapa tempat lainnya sampai dengan di wilayah Pulau Jawa, ada di Polda Banten, wilayah hukum Polda Banten, wilayah hukum Polda Metro, dan wilayah hukum Polda Jawa Barat.
dari pelaku tersebut kita kembangkan ke arah penadah yang berhasil kita amankan 2 orang tadi di wilayah Sukabumi. Dan untuk TKP di wilayah Sumatera sendiri itu kita masih melakukan pengembangan terhadap penadah di wilayah Lampung. Nanti kami koordinasi dengan pihak-pihak polda terkait dengan proses penyidikannya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kan dikatakan waktu dikembangkan ada komplotan lainnya. Komplotan ini berada di wilayah Polda Metro Jaya atau dia tersebar begitu, dan berapa banyak maksudnya komplotannya? Apakah sama melakukan pencurian dengan peracunan ini, atau seperti apa modusnya dari komplotan-komplotan lain? Mungkin maksudnya bisa dijelaskan begitu peran dari komplotan yang lainnya itu seperti apa. Lalu kemudian yang kedua, awal mula dari penyidik ini menyasar kemudian korban diracun itu awalnya apakah memang sudah tertangkap dulu dari pelaku kemudian menceritakan ada racun, atau sebenarnya dari ketika dia sudah jadi korban laka lantas itu dicurigai dari situ, Pak? Maksudnya kemudian itu kan pertama korbannya dari laka lantas kan ya, lalu kemudian kenapa mengarah atau mengerucut ke racun itu sendiri? Maksudnya dari mana begitu bisa kemudian disimpulkan ke racun kecubung ini? Terima kasih. Baik, nanti akan dijelaskan oleh penyidik. Silakan. Siap. Akan saya jawab terkait dengan dua pertanyaan tersebut. Yang pertama terkait dengan komplotan. Jadi komplotan yang dimaksud ini adalah komplotan terkait penadahnya. Nah, karena banyak unit yang tersebar ini, kami bagi menjadi 2 kelompok besar. Ada penadah yang di wilayah Jawa dan ada yang di wilayah Sumatera. Nanti untuk cara rincinya akan dilakukan pengembangan. Terus kemudian terkait dengan tadi pertanyaan berikutnya, indikasi diracun itu, awalnya kami melakukan penyelidikan terkait dengan dasar LP yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan tersebut didapatkan bahwa korban itu diindikasi diracun. Kami berkoordinasilah dengan beberapa polda. Kami menghimpun beberapa laporan polisi yang modusnya serupa. Di situ kami melakukan penyelidikan dan ternyata yang bersangkutan betul melakukan beberapa TKP tersebut. Demikian. Ya, saya rasa penyidikan ini kan masih berkelanjutan ya. Tentu tadi saya yakin kan penyidik akan melakukan secara prosedur, proporsional. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.